Unboxing lagi-lagi unboxing guys. Sekarang adalah waktunya Samsung untuk kita unboxing handphone terbarunya mereka. Seperti yang kita tahu ya guys, di tengah terpaan harga komponen-komponen yang juga naik harganya, brand juga nggak takut gitu tetap untuk nge-launching produk terbarunya mereka. Salah satunya ini nih, Samsung Galaxy A57 5G yang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on bro. Handphone ini muncul launching di Indonesia tepat di bulan April ini guys dengan beberapa varian. Sebenarnya ada 3 varian ya, 8 per 128 GB, kemudian 8 per 256 GB, dan juga 12 per 256 GB. Nah yang kita unboxing sekarang, ini variannya yang 8 per 128 GB. Kurang lebih tampilan boxnya sama ya seperti Samsung Galaxy A56, minimalis, lebih slim karena dalam paket pembeliannya paling kalian cuma dapat manual book, warranty card, kemudian SIM ejector dan juga handphonenya, kabel juga gitu guys. Tapi nggak apa-apa, ini sambil kita bongkar dulu ya, kira-kira dengan harga yang naik, apakah handphone ini punya kelebihan juga dibanding sama pendahulunya gitu bro ya. Kita bongkar, tampilan handphonenya kurang lebih seperti ini guys. Cakep ya. Desain belakangnya sih makin mirip-mirip sama S-series nih gue lihat-lihat. Kayak Samsung Galaxy S26 gitu ya. Oke, naik kelas lumayan secara desain ya. Ntar kita bahas nih apa aja yang naik kelas ya dari A56. Terus di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan apa? Nih SIM ejector ya, kayak yang gue bilang. Terus dalamnya lagi paling lu bakal dapet apa dia namanya? Kita sebut kabel. Nih ada kabel USB Type-C guys. Nih ya. Kemudian lu bakal dapat manual book, warranty card seperti biasa. Nah, gue nggak tahu ya, apakah A57 ini kalian akan mendapatkan kepala charger atau enggak. Biasanya tergantung toko. Ada beberapa toko offline terutama ya, yang kadang suka ngasih, oke lah harga segini gue kasih kepala charger gratis gitu. Makanya kalau masalah kepala charger tuh lu don't worry lah. Kalau beli lu bisa nego-nego sama toko yang bersangkutan sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu guys, paket minimalis pembeliannya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Oke, sekarang kita bakal hands-on seperti biasa guys. Kita buka dulu nih, sat, ya kan, kertasnya. Terus ini gue buka juga deh stiker-stikernya ya, biar lebih enak gitu di kamera bro. Nah, kalau secara desain memang ini sebuah peningkatan dibanding Samsung Galaxy A56 yang terlebih dahulu gitu guys, yang udah pernah rilis tahun kemarin. Lebih mirip-mirip S-series memang secara modul kamera dan segala macam gitu bro ya. Terus kalau kita compare pun dengan Samsung Galaxy A56 previous produknya mereka, ini nampak terlihat memang tuh perbedaan yang lumayan banget guys. Kalau gue kayak gini ini, gue sandingin side to side seperti ini, nampak terlihat bahwa ketebalannya pun ini makin tipis di Samsung Galaxy A57. Nah memang ini yang gue pegang sekarang bukan A56 guys, ini A55. Tapi secara dimensi, A55 ini ya kurang lebih mirip lah seperti A56 yang tahun kemarin gitu ya. Kurang lebih dimensinya sama. Jadi lu jangan salah kaprah ya, ini 55 nih. Cuman secara dimensi kalau kita bandingin itu sama seperti A56. Nah, kalau lu lihat ya, Samsung Galaxy A56 itu ketebalannya sekitar 7,4 mm. Tapi di Samsung Galaxy A57 itu ketebalannya cuma 6,9 mm dengan bobot yang lebih ringan. Nah, kalau A57 itu dia 179 gram, sementara A56 itu 195 gram. Jadi secara apa dia namanya? Bobot gitu ya, secara desain ini memang lebih oke lah dibanding A56, walaupun tadi kita compare sama A55 ya, cuman kan A55, A56 tuh baru gue agak sedikit kayak kurang puas karena memang nggak ada peningkatan yang signifikan. Nah di A57 ini lumayan banyak dari segi desainnya ya. Oke, karena di segi hands on guys, kita sesinya bakal kasih lihat kalian atas, bawah, kanan dan juga kiri ya. Nah ini di bagian bawah ada 2 antena ya guys, tuh. Terus ada speaker, ada mic dan juga port USB Type-C untuk charging. Nah ini USB Type-C chargingnya dia C2C ya guys, ke kepala chargernya ya. Kemudian kita geser lagi ke bagian sampingnya guys. Nah ini ada 2 antena juga, cuma nampak clean ya di sebelah sini ya. Ke bagian atas guys, ini juga clean, cuma ada 1 antena dan ada sensor sama mic juga kayaknya nih ya, harusnya ya. Geser lagi ke bagian sampingnya guys. Ini ada tombol power dan juga tombol volume up and down, plus ada lekukan di sebelah sini ya. Kurang lebih seperti itu.
Dan sekarang kita bakal bahas sedikit masalah kamera di bagian belakangnya nih. Nah kalau lu lihat ini modul kameranya memang lebih oke sih guys menurut gue ya. Tuh kalau kita compare ini sih A55 ya. Cuman A56 kan sama-sama aja tuh bentuknya ya kan. Tuh ada di sini emboss ke depan ya untuk modul kameranya. Terus kalau kita compare dari spek kamera sebenarnya sih nggak terlalu ada perubahan ya guys. Sama-sama punya main kamera, resolusinya itu adalah 50 megapiksel. Konfigurasinya triple kamera. Nah ada kamera kedua 12 megapiksel guys untuk ultra wide. Kemudian ada kamera makro juga 5 megapiksel. Dan Doski ini bisa ngerekam video sampai 4K ya, 30 fps. Ada gyro Ace-nya juga bro. Nanti buat lo yang penasaran mungkin bakal gue spill sedikit hasil kameranya. Kita bakal foto pakai kamera belakang sama foto pakai kamera selfie-nya. Nah dari bagian belakang kita bakal beralih guys untuk ngebahas bagian layar yang menurut gue ini justru oke banget guys. Nah ini kalau kita lihat dari masalah layarnya ya guys, menurut gue ini sesuatu hal yang oke banget sih. Lu lihat deh, bezelnya tuh atas, bawah, kanan, kiri tuh tipis banget. Kemarin tuh gue baru banget unboxing juga S26. Kurang lebih mirip lah tipis-tipisnya kayak gini guys. Nah untuk panelnya sendiri sih sebenarnya ada peningkatan ya. Kalau A56 itu pakai panel Super AMOLED. Nah kalau ini pakai panelnya Super AMOLED Plus namanya. Dengan refresh rate yang sama, di angka 120 Hz juga. Bentang layarnya pun cukup luas, ini di angka 6,7 inci guys. Udah bisa HDR10 Plus juga. Kemudian untuk brightness-nya tuh nyampe 1200 nits ya. Jadi kalau misalkan lo pakai handphone ini di bawah terik paparan surya sinar matahari, alah apalah gitu. Jadi lo tetap masih bisa kelihatan layar handphonenya bro. Terus lapisan kacanya pun dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Resolusinya 1080 ya kali 2340 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Screen to body rasionya ini di angka 88,8%. Seksi ya kalau kita lihat dari spek layarnya, apalagi layar Super AMOLED-nya Samsung tuh menurut gua cukup oke banget lah guys. Mantap untuk nonton dan main game. Oke, sekarang kita bakal sedikit ngebahas guys spesifikasinya dulu deh ya. Nah, kalau secara jeroan ya, secara chipset memang ini ada peningkatan guys. Sekarang dia tuh pakai yang namanya Exynos 1680. Kalau sebelumnya si Samsung Galaxy A56 itu pakainya Exynos 1580. Which means secara chipset ini ada peningkatan bro. Androidnya sendiri pakai Android 16 ya. Kemudian internal storage dan juga RAM yang gue bilang tadi, kita unboxingnya yang 8/128 GB. Nah RAM-nya itu sebenarnya masih bisa di-extend juga guys, don't worry. Terus kalau lihat nih kapasitas baterainya di sini kan cuma 4900 nih ya. Sebenarnya adalah untuk si Samsung Galaxy A57 ini guys, kapasitas baterainya itu masih sama seperti A56, yaitu 5000 mAh. Memang kadang kalau di Antutu tuh kadang dia suka nggak tepat gitu ya untuk info speknya bro. Nah dengan beberapa spesifikasi yang sudah gue sebutkan tadi guys, dia ini bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 1.348.908 poin. Mantep ya, yang pasti nih untuk main game Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG ya masih bisa-bisa aja di handphone ini. Nah kalau di Samsung Galaxy A56 itu guys, AI-nya tuh masih AI basic gitu ya, standar-standar aja. Nah sekarang lebih spesial lagi di Samsung Galaxy A57 ini guys. Karena Doski tuh punya yang namanya Awesome Intelligence. Jadi secara AI ini lebih komplit, lebih oke gitu ya, lebih bagus dibandingkan sama Samsung Galaxy A56, previous produknya mereka bro. Plus untuk ketahanan airnya guys, ini juga lebih oke. Kalau di Samsung Galaxy A56 itu ketahanan airnya cuma IP67. Nah di Samsung Galaxy A57 ini guys, itu IP-nya udah pakai IP rating 68. Jadi secara kedalaman ketahanan airnya pun ini lebih oke kalau kita compare sama si A56 bro. Terus soal konektivitas ya, ini tadi udah gue cek juga. Wi-Fi-nya sendiri, kalau misalkan Samsung Galaxy A56 itu masih pakai Wi-Fi 6. Nah ini Samsung Galaxy A57 udah pakai Wi-Fi 6E ataupun E kalau bahasa Inggris ya. Nah buat lu semua yang penasaran mungkin ya, Bang kayak mana hasil kameranya, gue penasaran bagus mana sama Samsung Galaxy S26. Ya bagus S26 sih. Tapi setidaknya ini kameranya juga gak kalah keren kok guys. Ya, nih bentar ya gue zoom dulu. Nah tuh, ini untuk beberapa fiturnya lu bisa pakai fitur apa ini dia? Fitur seru, kemudian ada portrait, ada mode foto biasa guys. Kemudian ada mode video. Nah ini seperti gue bilang dia tuh bisa ngerekam sampai 4K untuk kamera belakangnya. Dan di lain-lain ini kalian bisa pakai mode pro, mode video pro, ada night mode, foto buat makanan buat teman-teman ala-ala food vlogger,
panorama ada, makro ada, slow mo juga ada, hyperlapse juga ada. Oke, terus selfie dikit, ya kan? Anjay, cakep bro kamera depannya bro. Nah kamera depannya, dia resolusinya 12 megapiksel dan videonya pun bisa ngerekam sampai 4K. Ini tuh kamera selfie ya. Cakep ya bro ya, detailnya dapat tuh lihat tuh. Iya ada ubahannya, tuh kan. Oke geser, nih kamera belakang tuh. Ya, oke lah ya menurut gue ya. Cakep bro. Apalagi ada AI-nya juga nanti yang bisa lu pakai fitur-fiturnya. Nah, dari jeroan sih udah cukup oke ya. Dari kamera juga oke, beberapa peningkatan juga boleh lah. Makanya harganya naik, tapi masih bisa kita tolerir karena banyak banget beberapa peningkatan yang dikasih sama si handphone ini. Nah, sekarang kita bakal coba untuk tes game dulu. Gue pengen tahu nih settingan gamenya apa. BTW nih setting gini ternyata enak loh guys. Nyender gini kan, kayak cakwe sore. Ini untuk settingan Mobile Legends kita buka dulu guys. Custom, untuk kualitas mapnya bisa di ultra. Model bisa di standar, efek di tinggi, frame rate di super ya guys. Dan resolusinya bisa di HD. Nah ini settingan rata kanannya nih guys. Kalau lu main Mobile Legends. Harusnya sih aman banget ya, lancar lah main di handphone ini guys. Terus dari Mobile Legends kita akan beralih ke PUBG. Sekarang gue bakal buka settingan PUBG-nya. Kira-kira dia customnya mentok di mana. Oke, kita masuk settingannya untuk PUBG Mobile guys. Kita masuk ke grafis, custom. Untuk modenya, grafisnya dia bisa di super smooth. Kemudian frame rate-nya bisa di extreme. Ini settingan mantap banget sih kalau menurut gue ya. Lebih halus lah main PUBG pakai settingan ini. Kalau mau yang ini bisa smooth extreme juga bisa. Kemudian HD-nya bisa di Ultra, HDR mentok di Ultra, HDR Ultra belum kebuka. Jadi settingan tertinggi HDR Ultra ya guys. Gue sih biasanya di Smooth Extreme juga udah oke sih. Tapi ini kalau masih beta boleh dicoba sih, gak apa-apa lah. Nah ini bisa dicoba juga nih, Super Smooth Extreme ya, buat lumayan. Pasti lebih halus lah menurut gue. Kurang lebih seperti itu guys, settingan gamenya untuk Mobile Legends dan juga PUBG. Nah buat lo semua yang pengen meminang handphone ini, ya mungkin jangan kaget sama harganya. Kalau lu compare sama A56, ya jelas pasti naik. Karena seperti yang gue bilang tadi guys, indis ekonomi, spare part, komponen-komponen semua harganya pada naik ya. Nah untuk yang varian 8 per 128GB ini guys, seperti yang kita unboxing dan juga hands on, itu dibanderol dengan harga 7.099.000. Kalem. Gue kemarin udah marjum di toko offline ada yang jual harganya 6,8 jutaan. Ya, jadi 6,8 di offline store di ITC Kuningan. Nah di offline kalian mungkin bisa ditawar-tawar lah gitu ya. Cuman harga SRP-nya itu 7.099.000. Nah untuk varian yang 8 per 256GB itu dibanderol dengan harga 7.599.000. Kalem lagi, gue juga kemarin nemu di Marjum harga sekitar 74 atau 73. Kalian bisa nego-nego. Nah varian tertinggi 12 per 256GB benar, itu dibanderol dengan harga 8.599.000 rupiah. Enggak deh, 8.299.000 deh ya. Nah di offline store tuh sekitar 81 ada yang jual gitu ya. Kalian tinggal nego-nego aja lah. Karena yang tadi gue sebutin itu harganya adalah harga SRP dari si Samsungnya. Nah kalau mau beli online bisa banget karena link pembeliannya udah gue taruh di kolom description. Lu tinggal cek harga terupdate-nya guys dan tinggal langsung check out. Kurang lebih seperti itu guys unboxing dan juga hands on kita terkait Samsung Galaxy A57. Bewok pamit brother. Assalamualaikum.